Ya, sahabat entrepreneur, salam financial freedom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan berbagai macam peluang usaha. Namun kali ini kita akan membahas peluang usaha yang dapat dijalankan di lingkup desa dan tentunya dapat menghasilkan keuntungan. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa klik like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian agar video kita memberikan manfaat bagi banyak orang. Sahabat entrepreneur, untuk sahabat-sahabat yang hari ini berdomisili di lingkup desa ataupun bertempat tinggal di desa, jadi jangan berkecil hati. Hari ini banyak sekali peluang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan yang dapat dijalankan di lingkup desa. Jadi memang dari pemerataan ekonomi di Indonesia sendiri yang hari ini sudah hampir menyeluruh. Jadi tingkat kesenjangan antara kota dan desa hari ini sudah sangat kecil sekali. Jadi apapun peluang usaha di kota, kita di desa pun juga dapat menjalankannya. Namun kali ini kita akan membahas lebih spesifik terkait dengan peluang usaha yang memang dapat menguntungkan dan juga dapat memberikan income ataupun penghasilan untuk kita menjalankannya di lingkup desa. Yang pertama, peluang usaha yang pertama ada bisnis jual beli hasil pertanian. Jadi untuk sahabat-sahabat yang hari ini berdomisili di desa, mungkin kiri kanannya tetangganya banyak sekali masyarakat desa hari ini yang mayoritas sebagai petani. Dan di situ setiap musimnya ataupun setiap kali panen akan banyak sekali hasil pertanian yang dihasilkan. Ya, mungkin bisa padi, jagung ataupun kedelai dan hasil pertanian yang lain. Jadi ketika musim panen biasanya ataupun ketika panen raya dengan jumlah stok produk yang melimpah, sudah barang tentu harga akan menurun. Karena mau tidak mau, karena hukum ekonomi, dengan jumlah produk yang sangat banyak akan tapi dengan permintaan yang sangat kecil, maka mau tidak mau harga akan menurun, mengalami penurunan. Namun kita tidak membaca peluang di penurunan ini akan, tetapi kita lebih membaca bagaimana kita dapat meningkatkan nilai jualnya. Ketika kita membeli langsung ke petani secara langsung, misal kita membeli harga padi di petani secara langsung dengan harga Rp4.000 per kilogram, dengan mungkin kita proses terlebih dahulu sampai dengan gabah tersebut bisa menjadi beras, sehingga di situ nanti kita akan mendapatkan nilai tambah dari yang tadi harga gabah mungkin per kilonya 4.000 tadi. Setelah kita proses menjadi harga beras, kita bisa menjualnya di harga 9.000. Dan ini adalah salah satu peluang usaha yang memang sangat besar sekali di lingkup desa, karena memang mayoritas masyarakat di sekitaran kita di lingkup desa itu adalah sebagai seorang petani, sehingga di wilayah tersebut sudah barang tentu ketika panen hasil pertanian sangat melimpah. Dan ini harus kita tangkap peluang ini ketika kita ingin mendapatkan penghasilan dari bidang pertanian. Dan untuk peluang usaha yang kedua masih di bidang pertanian, jadi melihat mayoritas masyarakat kita bergerak di bidang pertanian, jadi peluang usaha yang kedua ini juga sangat cocok sekali kita jalankan di lingkup desa. Jadi peluang usaha yang kedua ini bisnis sewa alat-alat pertanian. Jadi kita tahu bahwasanya banyak sekali petani kita ataupun para petani ini ketika mereka mungkin mulai dari musim tanam sampai dengan panen, mereka masih sangat kesulitan terkait dengan alat pertanian ini. Jadi hari ini masih sangat minim sekali para petani kita yang memiliki alat-alat pertanian alat-alat pertanian yang sifatnya sudah modern. Dan ini adalah salah satu peluang yang dapat kita tangkap, sehingga di samping kita dapat memberikan kemudahan bagi para petani, kita juga dapat menghasilkan keuntungan. Mungkin bisa saja kita menyewakan pompa air ataupun menyewakan traktor ataupun menyewakan alat-alat pertanian yang lain, yang di situ nanti dapat memberikan kemudahan untuk para petani, dan harapannya tetap kita juga akan mendapatkan profit ataupun mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, sahabat entrepreneur, di samping di bidang pertanian tadi, di keuntungan kita berada di desa, kita dapat bisnis hewan ternak ataupun peternak hewan. Baik itu mulai dari kita peternak ayam, ataupun peternak kambing, ataupun peternak sapi. Jadi
peluangnya masih sangat besar sekali, karena di samping lokasi kita yang memiliki lokasi yang masih sangat luas, dan juga yang kedua untuk untuk pakannya kita masih bisa mengambil pakan secara alami. Karena kalau di desa itu untuk atau misal kita beternak sapi, kalau di desa mungkin kita masih bisa memberikan pakan secara alami dengan cara mencari pakan di sekeliling kita, entah pakan rumput ataupun pakan dari hasil pertanian yang lain, yang dimana di situ dapat kita cari dengan gratis. Bedanya ketika kita beternak di kota. Jadi mau tidak mau ketika kita beternak di kota, karena memang dari segi pakan ini sudah jarang sekali kita jumpai di kota, maka mau tidak mau ketika kita beternak di kota, kita harus pakan tetap harus beli. Dan ketika kita beternak di kota, sudah barang tentu dari lokasi saja, mungkin kalau kita berlokasi di perumahan ataupun di perkampungan yang sifatnya padat penduduk, sudah barang tentu di situ juga akan mengganggu kiri kanan tetangga kita. Dan ini adalah salah satu peluang yang dapat kita jalankan di desa. Salah satu kelebihan kita berada di desa. Dan untuk peluang yang selanjutnya ada bisnis bibit tanaman, baik itu tanaman buah, tanaman hias ataupun tanaman pohon. Jadi hari ini sahabat entrepreneur juga tahu sendiri bahwasanya banyak sekali para penjual bibit tanaman hari ini, mungkin dari tanaman buah ataupun tanaman hias seperti bunga, dan juga tanaman pohon seperti kayu jati dan kayu-kayu yang memiliki harga jual yang tinggi. Dengan mungkin ketika kita di desa, di sebelah kiri kanan kita masih ada pekarangan ataupun ada lebihan tanah yang di situ nanti bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk pembibitan tanaman buah ataupun tanaman hias ataupun pembibitan tanaman pohon. Untuk penjualannya sendiri, ketika kita sudah memiliki bibit tanaman, kita bisa menjualnya secara online ataupun kita bisa menjualnya secara offline mungkin ke kota ataupun ke tetangga kiri kanan kita yang membutuhkan. Dan bisnis yang selanjutnya ada PPOP. Jadi kita tahu bahwasanya mungkin masyarakat di kiri kanan kita, di sekeliling kita, masih banyak sekali yang membutuhkan jasa pembayaran secara langsung ataupun jasa transfer uang ataupun pembelian pulsa, baik pulsa HP ataupun pulsa listrik ataupun pembayaran listrik, dan masih banyak lagi pembayaran-pembayaran yang lain. Di situ adalah peluang bagi kita untuk dapat menghasilkan income. Yang dimana hari ini banyak sekali penyedia jasa layanan online PPOP yang di situ nanti sahabat-sahabat hanya bermodal HP Android dan bermodal kuota sudah bisa menggunakan jasa layanan tersebut. Dengan nanti target customer sahabat semua bisa mulai dari tetangga ataupun orang-orang yang ada di sekeliling sahabat entrepreneur semua. Hari ini kebutuhan pembayaran PPOP seperti ini sudah hampir merata di seluruh wilayah di desa. Karena kita tahu bahwasanya untuk mungkin pembayaran listrik ataupun pembayaran PDAM itu biasanya kita masih kesulitan di tingkat desa untuk melakukan pembayaran tersebut. Sehingga ini menjadi peluang yang tentunya dapat kita tangkap dan dapat menghasilkan keuntungan bagi kita. Ya, demikian sahabat entrepreneur, itu tadi beberapa peluang usaha yang dapat kita tangkap dan dapat kita jalankan sehingga kita dapat menghasilkan keuntungan dari peluang usaha tersebut. Ya, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video kita bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar video kita bermanfaat bagi banyak orang. Demikian, salam financial freedom.